Saat dingin, enaknya makan kolak, dipanasi tapi jangan sampai mendidih. Bila keinginan bercinta ditolak, carilah solusi bukan emosi. Apa solusinya bila keinginan bercinta ditolak? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Melakukan hubungan seksual secara rutin dengan pasangan tentu dapat meningkatkan keintiman dalam pernikahan karena dapat menghasilkan hormon oksitosin yang mendorong munculnya emosi positif bagi suami dan juga istri. Selain itu, dapat membantu dalam mengatasi stres karena menyebabkan rileks dan mengurangi ketegangan serta frustrasi. Lantas bagaimana bila keinginan bercinta ditolak pasangan? Keinginan bercinta yang ditolak dalam pernikahan bisa menjadi pengalaman yang sulit dan menantang bagi banyak pasangan. Apa saja kira-kira dampak negatif yang muncul dari hal ini? Yang pertama, menurunnya rasa percaya diri. Ketika keinginan bercinta ditolak secara terus-menerus, salah satu pasangan terutama yang ditolak bisa merasa tidak dihargai atau merasa penolakan itu sebagai refleksi dari ketidakberhasilan mereka dalam hubungan. Ini bisa merusak rasa percaya diri mereka, terutama dalam konteks fisik dan juga emosional. Yang kedua, meningkatnya ketegangan emosional. Penolakan yang sering dapat menimbulkan ketegangan emosional, terutama jika pasangan yang ditolak merasa tertekan atau tidak dipahami. Ketegangan ini dapat memperburuk hubungan secara keseluruhan, menyebabkan frustrasi, rasa marah, dan bahkan kebencian. Selanjutnya, menurunnya keintiman emosional. Keintiman fisik seringkali berhubungan dengan keintiman emosional. Penolakan untuk bercinta bisa menyebabkan keterputusan emosional antara pasangan, dan ini bisa membuat salah satu pasangan merasa terasing atau tidak terhubung dengan pasangan mereka. Yang keempat, gangguan dalam komunikasi. Penolakan dapat memperburuk kualitas komunikasi dalam hubungan. Salah satu pasangan mungkin menghindari pembicaraan tentang topik sensitif ini atau merasa kesulitan untuk mengungkapkan perasaan mereka. Hal ini dapat menciptakan jarak komunikasi yang akhirnya mempengaruhi aspek lain dalam kehidupan rumah tangga. Yang kelima, meningkatnya kecemasan dan ketidakamanan. Jika penolakan untuk bercinta disertai dengan ketidakjelasan atau komunikasi yang buruk, pasangan bisa merasa cemas tentang hubungan mereka. Rasa tidak aman bisa muncul dan salah satu pasangan mungkin mulai bertanya-tanya, apakah ada masalah lain dalam hubungan tersebut seperti ketidaksetiaan atau kehilangan ketertarikan. Yang keenam, potensi untuk mencari kepuasan di luar hubungan. Dalam beberapa kasus, jika penolakan terhadap keinginan untuk bercinta terjadi berlarut-larut tanpa adanya pemahaman atau solusi, salah satu pasangan bisa mulai merasa tidak puas dan mencari kepuasan seksual atau emosional di luar hubungan yang dapat merusak kepercayaan serta keharmonisan hubungan rumah tangga. Yang ketujuh, kemungkinan terjadinya konflik yang lebih besar. Penolakan seksual yang terus-menerus, terutama jika tidak dibicarakan atau diselesaikan dengan baik, bisa menyebabkan konflik yang lebih besar dalam hubungan. Pasangan yang merasa diabaikan dan tidak dihargai bisa merasa frustrasi dan akhirnya mengungkapkan perasaan mereka dengan cara yang lebih keras atau lebih agresif. Yang kedelapan, menurunnya kualitas hubungan secara keseluruhan. Ketika masalah penolakan seksual tidak diselesaikan, hal ini dapat merusak kualitas hubungan secara keseluruhan, baik dari sisi fisik maupun dari segi emosional. Rasa tidak puas dan kecewa bisa mengganggu kebahagiaan dalam pernikahan dan menyebabkan pasangan merasa terputus satu dengan yang lain. Nah, apapun kemungkinan dampak negatifnya, pasangan harus menyikapi dan menghadapi tantangan ini dengan positif dan bijaksana. Suami dan istri perlu memahami terlebih dahulu apa saja faktor yang menjadi alasan di balik penolakan untuk bercinta. Yaitu yang pertama, kelelahan fisik atau mental. Stres, kelelahan, atau tekanan pekerjaan bisa membuat seseorang merasa sangat lelah dan tidak memiliki energi untuk bercinta. Pasangan yang terlalu sibuk dengan kegiatan sehari-hari, pekerjaan, atau tanggung jawab lainnya mungkin merasa kelelahan fisik dan mental yang menghalangi mereka untuk memiliki keinginan berhubungan intim. Yang kedua, masalah kesehatan fisik.
Masalah fisik seperti sakit kepala, nyeri tubuh, gangguan tidur, atau masalah kesehatan lainnya bisa mengurangi hasrat untuk bercinta. Gangguan hormonal seperti masalah tiroid atau menopause juga bisa mempengaruhi libido dan menyebabkan penurunan keinginan bercinta, akhirnya menolak untuk berhubungan intim. Yang ketiga, masalah emosional atau psikologis. Stres emosional, kecemasan, atau depresi bisa membuat seseorang kehilangan minat terhadap hubungan intim. Ketika seseorang merasa cemas atau tertekan, keinginan untuk bercinta seringkali menurun, dan perasaan tidak dihargai atau tidak dihormati dalam hubungan juga bisa menyebabkan penurunan hasrat seksual. Jika salah satu pasangan merasa terabaikan dan tidak diterima, mereka mungkin merasa tidak nyaman untuk berhubungan intim. Yang keempat, masalah dalam hubungan. Komunikasi yang buruk, perselisihan, atau konflik yang tidak terselesaikan bisa membuat salah satu pasangan menahan diri dari hubungan intim. Ketidakpuasan emosional atau fisik dalam pernikahan bisa juga berkontribusi pada penurunan hasrat seksual. Jika ada ketegangan dalam hubungan, bercinta bisa menjadi hal terakhir yang diinginkan oleh pasangan. Yang kelima, adanya perbedaan libido. Perbedaan keinginan seksual antara pasangan adalah hal yang biasa. Salah satu pasangan mungkin memiliki libido yang lebih tinggi, sementara yang lainnya merasa cukup dengan hubungan intim yang lebih jarang. Libido yang lebih rendah bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis, usia, atau bahkan pengalaman masa lalu yang juga mempengaruhi. Yang keenam, ketidaknyamanan dengan tubuh atau citra diri. Masalah kepercayaan diri atau perasaan tidak nyaman dengan penampilan tubuh bisa membuat seseorang menolak untuk bercinta. Ini bisa terjadi jika pasangan merasa tidak menarik atau kurang puas dengan penampilan fisik mereka. Trauma masa lalu seperti pelecehan seksual atau pengalaman buruk lainnya juga bisa membuat seseorang merasa enggan untuk berhubungan intim dengan pasangan. Yang ketujuh, ketidakcocokan seksual atau kelemahan fisik. Kehilangan ketertarikan seksual bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakcocokan seksual, kebosanan, atau perasaan tidak puas secara fisik dalam berhubungan intim. Beberapa pasangan juga mungkin merasa tidak nyaman dengan aktivitas seksual karena masalah fisik seperti disfungsi ereksi atau rasa sakit saat berhubungan intim. Yang kedelapan, prioritas atau fokus pada hal yang lain. Prioritas yang berubah seperti fokus pada anak-anak, pekerjaan, atau kewajiban lainnya bisa membuat pasangan lebih sedikit tertarik untuk bercinta, dan terkadang ada fase dalam pernikahan di mana pasangan lebih fokus pada aspek lain dari hubungan mereka seperti membesarkan anak atau meraih tujuan pribadi. Yang kesembilan, adanya pengaruh obat atau kondisi kesehatan tertentu. Beberapa obat, terutama obat-obatan untuk stres, kecemasan, atau depresi, bisa menurunkan libido sebagai efek sampingnya. Kondisi medis lain seperti diabetes, hipotiroidisme, atau penyakit jantung juga bisa mempengaruhi gairah seksual dari pasangan. Lantas, apa solusi bila hal ini terjadi? Yang pertama, komunikasi terbuka dan empati. Bicarakan perasaan dan kebutuhan seksualmu dengan pasangan secara terbuka dan empatik. Cobalah untuk tidak merasa diserang atau mengkritik pasangan ketika membahas topik ini. Tanyakan dengan lembut apakah ada hal tertentu yang membuat mereka tidak tertarik untuk berhubungan intim, dan dengarkan jawaban mereka dengan penuh perhatian. Contoh, "Aku merasa sedikit kecewa karena tidak bercinta. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu tentang hal ini." Yang kedua, pahami alasan di balik penolakan. Penolakan bisa terjadi karena banyak alasan, baik itu fisik, emosional, maupun psikologis, dan cobalah untuk mencari tahu alasan mengapa mereka menolak. Apakah mereka merasa lelah, stres, tidak sehat, atau sedang mengalami masalah pribadi lainnya? Jika kamu mengerti penyebabnya, kamu bisa lebih sabar dan memberi dukungan yang dibutuhkan pasangan. Contoh, jika pasangan merasa kelelahan, mungkin berikan waktu untuk istirahat atau membantu dengan pekerjaan rumah, dan itu bisa meringankan beban mereka. Yang ketiga, jangan memaksakan keinginan. Jangan memaksa pasangan untuk bercinta jika mereka tidak siap atau tidak ingin. Memaksa bisa menciptakan ketegangan atau bahkan merusak hubungan. Hormatilah perasaan pasangan dan beri mereka waktu untuk mengatasi perasaan atau masalah mereka. Contoh, "Aku mengerti kalau kamu tidak siap untuk bercinta sekarang. Mari kita coba cari cara agar kita bisa lebih dekat dan merasa lebih nyaman satu dengan yang lain." Yang keempat, fokus pada keintiman emosional. Keintiman tidak hanya terbatas pada hubungan fisik. Cobalah untuk memperkuat kedekatan emosional dengan pasangan seperti berbicara lebih dalam, berbagi perasaan, atau melakukan aktivitas bersama yang akan mempererat hubungan. Keintiman emosional seringkali memperbaiki keinginan seksual dalam hubungan.
Contoh, menghabiskan waktu bersama, berpelukan, atau bercanda tanpa tujuan seksual bisa menciptakan kehangatan dalam sebuah hubungan. Yang kelima, cari alternatif untuk mendekatkan diri secara fisik. Jika pasangan tidak siap untuk bercinta, cobalah aktivitas fisik lain yang lebih ringan namun tetap mendekatkan diri, seperti berpelukan, berpegangan tangan, atau sekedar berbagi waktu bersama di tempat yang nyaman. Contoh, cobalah untuk berpelukan atau tidur bersama tanpa tekanan untuk bercinta. Ini bisa menciptakan kedekatan tanpa paksaan. Yang keenam, periksa kesehatan fisik dan emosional. Penolakan bisa disebabkan oleh masalah kesehatan fisik dan juga emosional. Jika pasangan merasa tidak nyaman karena masalah kesehatan, mereka mungkin enggan bercinta. Pertimbangkanlah untuk berkonsultasi dengan dokter jika ada masalah fisik seperti disfungsi ereksi, masalah hormonal, atau kelelahan kronis. Contoh, ajak pasangan untuk berbicara dengan dokter atau ahli kesehatan jika ada kekhawatiran terkait kesehatan fisik atau masalah emosional yang mempengaruhi hasrat seksual mereka. Yang ketujuh, fokus pada meningkatkan hubungan secara keseluruhan. Alih-alih fokus pada keinginan bercinta semata, cobalah untuk memperbaiki hubungan secara keseluruhan. Lakukan kegiatan yang mempererat hubungan, seperti kencan malam, berbicara tentang tujuan hidup bersama, atau merencanakan liburan bersama. Contoh, menghabiskan waktu berkualitas tanpa ada tekanan terhadap kehidupan seksual. Ini bisa memperbaiki dinamika hubungan secara keseluruhan. Yang kedelapan, cobalah pendekatan yang berbeda untuk memperbaiki keintiman seksual. Jika penolakan terjadi karena kebosanan atau ketidakpuasan dalam kehidupan seksual, cobalah untuk mengeksplorasi cara baru untuk berhubungan intim, seperti mencoba fantasi bersama, eksperimen dengan posisi atau teknik yang baru, atau memulai hubungan intim dengan cara yang lebih santai dan tidak terburu-buru. Contoh, mengobrol tentang keinginan seksual masing-masing atau menjajaki fantasi dengan cara yang nyaman bisa menciptakan ketertarikan kembali. Yang kesembilan, bersabar dan menghargai batasan pasangan. Sabar adalah kunci dalam menghadapi penolakan. Hormati perasaan pasangan dan beri mereka waktu. Jangan merasa frustrasi atau tidak dihargai karena penolakan, melainkan gunakanlah kesempatan ini untuk lebih memahami pasangan dan mencari solusi bersama. Contoh, aku tahu ini bukan waktunya dan aku hargai perasaanmu. Mari kita bicara lebih banyak dan lihat bagaimana kita bisa mendekatkan diri lagi. Dan yang ke-10 yang terakhir, jangan lupa berdoa. Dalam doalah kita memperoleh ketenangan hati dan kedamaian jiwa dari Tuhan untuk menghadapi masalah termasuk penolakan untuk bercinta. Sebab apapun yang kita lakukan, semuanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Alkitab mengingatkan kita sebagai suami istri dalam hal ini. Yang pertama, mengingat dan memenuhi kewajiban masing-masing. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 3 dan 4 mengatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Yang berikutnya, mengutamakan dan mengedepankan kasih. 1 Korintus 13 ayat 4-7 mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Sebagai kesimpulan, keinginan bercinta adalah aspek penting dalam pernikahan. Tetapi itu hanya salah satu bagian dari hubungan yang lebih besar. Menghargai perasaan pasangan, berkomunikasi dengan empati, dan mencari solusi bersama adalah cara terbaik untuk menjaga hubungan tetap sehat dan harmonis. Setiap pasangan mungkin menghadapi tantangan dalam kehidupan seksual mereka. Ketika keinginan bercinta ditolak, hal ini bukanlah akhir dari sebuah hubungan, tetapi kesempatan untuk memperdalam kedekatan emosional dan memperkuat ikatan kasih di antara suami dan juga istri. Memahami alasan pasangan, menunjukkan kesabaran, dan berbicara dengan penuh kasih adalah cara yang bijak dan terbaik untuk menghadapinya. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan salam Kapas.